Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman sekalian, para pencinta Al-Qur'an, pagi ini kita membahas surat Al-Baqarah ayat ke-5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bang apa? Coba sebutkan Pak. Ulaika, sebutkan Bang Hidayat. Ulaika. Ulaika. Bentar. Ulaika. Ala hudam mir rabbil. Sebentar, saya sapin dulu ya. Sapin dulu sebentar. Sebentar ya. Oke. Ulaika ala hudam min rabbihim. Kelihatan ya? Ya, Ustaz, jelas. Min rabbihim. Lalu wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun ya. Muflihun. Humul muflihun. Oke, ayat berapa nih? Ayat 4. 4 ke 5? 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke. Sekarang kita penggal satu persatu ya, sebagaimana langkah-langkah kita dalam metode Al-Asani. Ulaika itu kata apa itu? Ulaika kata huruf. Kata tunjuk ya, kata tunjuk jauh. Oh, kata tunjuk. Kata tunjuk. Ya. Tunjuk. Apa artinya? Mereka itu ya. Mereka itu ya. Mereka itu. Nah. Ala apa dia? Atas. Huruf bermakna. Huruf. Atas. Nah. Mereka itu atas. Hudam apa dia? Dan petunjuk. Apa namanya kata benda? Kata benda karena ada tanwin. Karena apa? Ada tanwin. Artinya apa? Jadi kalau akar katanya apa ini? Akar katanya ada ya. Akar kata ada huruf mirbulat Al-Asani belakang satu ada ya. Baca hada. Kalau hada menunjukin. Kalau hudan petunjuk ya. Petunjuk. Jadi mereka itulah atas petunjuk. Min apa itu? Min dari. Huruf ya, dari. Rabbi ini karena dia Tuhan, kita akan katakan Allah Jaya. Allah Jaya. Kita nggak usah buat kata benda dia. Nah, walaupun kata benda belakang jar, tapi khusus untuk Allah atau Rabbi, kita buat aja Allah ya. Dari Tuhan, sama Tuhan. Kita tidak kelompokkan Allah itu kata benda, walaupun contoh ciri-ciri kata benda, tapi tidak kita kelompokkan kata benda ya. Oke, apa dia? Kata ganti ya, mereka. Kata ganti mereka. Kalau kata ganti di belakang kata benda, maka dia bersifat sebagai pemilik. Jadi, ini memiliki Allah. Jadi, dari Tuhan mereka. Ya. Wa, apa tadi? Dan huruf bermakna. Huruf bermakna dan. Ulaika, sama ya. Kata tunjuk. Itu artinya mereka. Dan mereka itu. Kata ganti. Mereka juga kan. Mereka. Al-muflihun apa ini? Ini kata benda, Ustaz. Kenapa kata benda dia? Karena ada alif lam dan mim di Nah, awal. berarti dua tanda kata benda ya, ada alif lam, ada mu. Dan Nah, sekarang akar katanya apa?
Falaha Ustaz. Falaha. Falaha. Nah, dalam metode kita, kalau ketemu awalan mu, maka dia perlu pola. Apa polanya ini? Polanya af'ala Ustaz. Af'ala ya. Af'ala. Berarti untuk mendapatkan arti muflihun, cari kata-kata falaha. Falaha kita buka kamus artinya bertani, bertani, berladang. Nah, karena dia pola af'ala, cari di bawahnya aflahan. Maka aflaha artinya apa? Sukses, beruntung, Satu beruntung. beruntung. Sebenarnya ini lanjutan dari falaha bertani itu panen sebenarnya, panen. Jadi sini panen pahala, beruntung di akhirat. Jadi bukan hanya beruntung di dunia, tapi beruntung di akhirat. Jadi mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang beruntung. Beruntung. Kan kalau bahasa Indonesia-nya tuh kalau satu kata nggak bisa kan. Muflih, falaha bertani, aflaha itu panen, orang yang panen ya. Orang yang panen apa namanya? Ada istilah orang yang panen dalam bahasa Indonesia satu kata? Ada nggak? Istilahnya satu kata orang yang panen dalam bahasa Indonesia apa? Panenan, kan? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi, nah kita anggap aja orang beruntung. Jadi, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah siapa mereka ini? Adalah orang yang depan tadi. Apa? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, para muttaqin. Apa ciri orang muttaqin tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaib, siapa yang ghaib? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang bertakwa, terutama dan beruntung tadi. Nah, beruntung ya, sesuai dengan ayat 1 sampai 5, sesuai ayat 2 surat QS 2 sampai 5 ya. Ayat QS 2 sesuai dengan ayat Quran surat 2 sampai dengan 5. Satu apa tadi? Apa cirinya? Satu, orang yang percaya pada yang gaib ya, percaya kepada yang gaib. Percaya ke yang gaib. Nah, gaib ini juga sesuai dengan Al-Quran. Nggak boleh gaib sembarang gaib. Nanti Nyi Roro Kidul percaya pula. Enggak. Nah, ini maksudnya ya. Hanya percaya pada yang gaib sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam apa? Islam misalnya surga, neraka, azab kubur, jin, setan ada dalam Al-Quran. Tapi Nyi Roro Kidul, pedukunan yang nggak ada dalam Al-Quran ya. Jadi yang gaib itu hanya betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh keluar dari situ ya. Itu yang gaib. Yang kedua apa? Yang kedua mendirikan salat. Nah, bapak-bapak harus salat. Mendirikan salat. Nah, yang ketiga apa lagi? Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak atau sedekah. Infak, zakat, sedekah. Nah, sedekah dia keluarkan. Apalagi? Wa ulaika wa ma apa namanya? Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Oh, cinta Quran. Percaya pada Quran, cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran dan wa ma unzila min qablik. Nah, percaya kepada Taurat, Zabur, Injil yang sesuai dengan Al-Quran ya. Sesuai kitab sebelumnya. Kemudian wabil akhiratihum, dan pada hari akhirat mereka percaya. Nah, hari akhir mereka percaya. Yakin seyakin-yakinnya, yakin tanpa ragu-ragu. Percaya tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu. Nah, itu orang-orang yang beruntung yang diperkirakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Nanti di ayat lain tambah lagi ada orang-orang yang bagaimana orang takwa. Kan banyak ayat takwa ya. Nah, jadi surat syarat orang yang bertakwa menurut ayat Al-Baqarah 2 sampai 5 yang sudah kita bahas sebelumnya adalah pertama orang yang percaya pada yang gaib. Tentu yang gaib sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sekali lagi yang gaib ini tidak boleh dikarang-karang. Yang gaib azab kubur, neraka, surga, para malaikat, jin, setan ada yang ada dalam Al-Quran. Kemudian mereka rajin sholat, mendirikan sholat. Kemudian terhadap rezekinya mereka infakkan. Kemudian kepada Al-Quran mereka cinta Quran. Kemudian yang berikutnya mereka
percaya pada hari akhirat dengan seyakin-yakinnya. Gitu ya Bang dan Bapak semua sekalian. Nah, sekarang silakan bertanya tentang ayat ini siapapun peserta yang ada sekarang. Silakan. Dibatasin hanya sebagai ini akan kita rekam dan kita upload di YouTube. Silakan tentang ayat ini. Silakan bertanya. Bang Hidayat memimpin teman-teman. Silakan. Yang al-muflihun nih Ustaz, kan tidak bisa dianukan apa namanya dijadikan pola gitu. Tadi afala ya Ustaz ya. Afala ya. Afala itu tadi. Afala kan aflah ala orangnya muflihun. Nah, itu kata benda pelaku aktif. Jadi orang-orang yang tadi betul-betul beruntung. Nah, di sini kan ada ulaika, mereka itulah atas petunjuk. Jadi mereka itu sudah jalan petunjuk Allah. Dan mereka itu betul dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi ada 3 kali kata mereka di situ. Mereka itulah, merekalah orang-orang yang beruntung. Artinya di sini penekanan betul-betul mereka itu beruntung. Kalau terjemahan Indonesia-nya yang bagus itu, mereka itulah orang-orang yang betul-betul sangat beruntung. Cuman gramatikal bahasa Indonesia kan nggak sampai ke sana. Paling mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang tepat terjemahannya adalah mereka itulah orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Itu terimanya. Apa itu yang di depan tadi? Kriterianya. Ya. Nah. Siapa lagi mau bertanya? Kang Jorelat, silakan Kang Jorelat bertanya. Ya, masih kaitan ini dengan muflihun ini beruntungnya ini Pak Kiai. Ya. Batasan beruntung atau kebahagiaan mungkin ya. Ini seperti apa gitu, keuntungan yang akan diraih oleh mereka itu. Mereka beruntung itu dalam hal apanya gitu. Dalam hal atau akan dapat apa gitu. Barangkali ya. gitu tuh. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih. Beruntung ya. Yang jelas dia beruntung dunia akhirat. Nah, tentu beruntung itu ukuran Allah ya. Kalau menurut saya yang jelas dapat surga. Jannatul Na'im, dapat surga, beruntung di akhirat. Dan yang kedua mungkin proses hisabnya cepat. Tanpa hisab bukan malah kalau dia istiqomah dalam melaksanakan apa-apa yang ditetapkan oleh ayat tadi. Kemudian di dunia ya hidupnya tenang. Karena keakuran orang hidupnya tenang, dia nggak terlalu nggak terlalu ngoyo dalam hidup ini. Dia akan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dia tahu dia bahwa keakuran orang yang cinta Quran itu pasti orang yang bersyukur. Tidak mungkin orang yang mencintai Quran itu orang-orang yang tidak bersyukur. Dia pernah bersyukur. Jadi derivatif dari cintanya dia ke Quran akan menimbulkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang positif lainnya yang ujung-ujungnya Allah ridha. Jadi beruntung tadi, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Ada kalau beruntung itu Pak kadang-kadang ukurannya jiwa. Banyak orang yang kaya tapi hidupnya sengsara, stres dan sebagainya. Tapi sebaliknya ada orang yang hidup miskin tapi hatinya bahagia. Ukuran beruntung situ kan bahagianya itu. Makannya enak, tidurnya nyenyak, hidup lapang, nggak pernah tersinggung orang lain. Tapi ada orang yang kaya dia tapi stres, melihat orang curiga aja, datang orang ke rumahnya takut dia rumahnya kemalingan dan sebagainya. Jadi beruntung sini itu di samping beruntung akhirat, dunianya juga tenang hidupnya. Dalam menghadapi kehidupannya ini dia tidak terlalu istilahnya tidak terlalu ngoyo lah. Tapi dia tidak juga tidur, dia tetap ikhtiar. Tapi apapun yang diberikan Allah kepadanya, dia betul-betul tawakal pada Allah. Itu Kang Jorelat jawaban dari saya ya. Ya, untuk di akhiratnya Pak Kiai ini bisa diartikan untungnya ini bersama Allah gitu. Untung akan ada dalam naungan Allah bersama Allah. Bisa. Kalau untung di akhirat kita unlimited, nggak ada batas itu. Kalau untung di akhirat karena kita belum sana luar biasa. Bisa kita termasuk orang-orang yang tanpa hisab masuk surga. Kan nanti ada orang-orang yang di pada masyar itu orang-orang yang dihisab lama menunggu kondisinya luar biasa parahnya. Dan orang ini termasuk orang-orang yang tanpa hisab di bawah naungan arasnya Allah karena dia mencintai Al-Quran. Nah, salah satu orang-orang yang di bawah naungan arasnya Allah kan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kau bacalah Quran itu, kau tadabburilah Quran itu, engkau pelajarilah Quran itu, bacalah dia, karena akan datang nanti pada hari akhirat sebagai pemberi syafaat. Nah, syafaat itu berarti di bawah naungan Allah, narasnya Allah.
Ya kitanya di bawah naungan arusnya Allah itu, ya kita mungkin di dunia ini di bawah naungan pohon beringin. Nah, orang hari kepanasan, kita di bawah pohon beringin. Teduh kan, tenang, nyaman, dingin. Seperti itulah orang-orang susah, payah, sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, kita di bawah naungan arusnya Allah. Adem, tenang, nyaman, penuh ketenangan, penuh kebahagiaan. Gitu ya Kang Jorilat ya. Iya. Silakan Bu Yulianis, kita bicara tentang ayat Baqarah ayat 5. Ada pertanyaan tentang ini, baik dari segi gramatikalnya ataupun dari maksud ayat ini. Ayat 5. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan doa kita itu. Silakan Bu Yulianis. Ya, Tidak sakyun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Ada Bu Yulianis, silakan. Belum nih Ustaz. Oke. Nah, kalau tidak ada, mungkin saya sedikit saya tambahkan bahwa nanti saya usahakan setiap pagi ya, bagi yang datang cepat, saya coba merekam satu ayat yang pendek-pendek yang kita akan upload ke YouTube. Nah, ini lagi saya rekam ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa memanfaatkan YouTube saya, Rizal Al-Hasani. Silakan jadi subscriber dia. Tujuan kita hanya satu, berdakwah. Berdakwah, tidak ada tujuan lain, kita hanya berdakwah. Kalau orang lain gencar dengan materi-materi lain, kita gencar dengan Al-Quran kita ya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah satu kriterianya, kan kita urut dari ayat 2 sampai ayat 5. Sesuai dengan ayat ini adalah satu, orang yang percaya kepada yang gaib ya. Sekali lagi saya ulang, yang gaib di sini adalah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh gaib dibuat-buat. Oh, ini kan percaya pada yang gaib. Nah, ini itu kan gaib. Saya juga dong sana. Enggak ya. Nah, jadi percaya pada yang gaib sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang mendirikan sholat, rajin dia sholat. Yuqimuna sholat. Sholatnya nggak pernah tinggal. Sholat di awal waktu. Kemudian perlu memperbanyak sunnah. Misalkan sholat itu targetkan 40 rakaat sehari semalam. Targetkan. Jadi 17 rakaat yang wajib, tambah 23 yang sunnah. Contohnya sholat sunat duha, habis itu qabliyah ba'diyah dalam sholat wajib, kemudian itu tahajud, kemudian sholat taubat, sholat sunat apa lagi, tahiyatul masjid dan sebagainya, sholat sunat uduk. Sholat sunat uduk itu kelebihannya apa? Nabi Muhammad memanggil Bilal, ya Bilal sini. Aku mendengar bunyi terompamu, sandalmu di surga. Apa amalmu? Ya Rasulullah, aku tidak punya amal yang lain. Kecuali kalau setiap habis uduk aku sholat sunnah. Nah itu ibadahnya Bilal bin Rabah itu. Masuk surga dia karena sholat sunat setelah untuk sholat sunat uduknya. Jadi usahakan 40 rakaat sehari semalam kita. Jangan kurang. Kemudian orang yang ketiga itu yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan setiap rezeki yang kita diberikan Allah pada kita, ingat hak orang lain. Begitu kita terima rezeki, entah itu honor, entah itu rezeki dari penghasilan kita, entah itu rezeki apa, ingat langsung hak orang lain. Misalnya pedagang nih, untung kita hari ini 100.000, nah 2.500 hak orang lain itu. Langsung kita pikirin. Jadi pada saat kita terima duit, jangan ingat dulu nih, si saya nih, enggak, ingat orang yang lain punya dulu. Ya, alhamdulillah, 4 juta nih, berarti hak orang lain 5.000. Nah, itu orang-orang yang beruntung tadi. Kemudian percaya kepada Al-Quran, cinta sama Al-Quran, nggak hidupnya itu sehari-hari dengan Al-Quran aja. Nah, kemudian yang berikutnya, kepada hari akhirat, dia sangat-sangat percaya tanpa ragu-ragu. Nah, kalau orang yang percaya kepada hari akhirat, jalannya juga beda, tutur katanya juga beda, karena semua perbuatannya, semua perkataannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut. Apa pertanyaan kubur? Salah satu pertanyaan kubur kan, ma imamuka, siapa imammu? Nah, yang ditanya itu adalah imamuka itu apa? Al-Quran. Nah, kalau kita nggak tahu tentang Quran, apa jadinya kita nanti? Nah, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bersyukurlah kita yang sudah tertarik dengan Al-Quran, sudah cinta dengan Quran, jangan coba lagi tinggalin Al-Quran. Jangan, usahakan setiap hari kita berinteraksi dengan Quran. Baca minimum 1 juz, kalau nggak bisa 1 juz, 2 juz. Oh, saya nggak sanggup 2 juz, Pak Rizal. Ya nggak apa-apa, 3 juz baca, kalau nggak sanggup 2 juz. Jadi gitu, jangan sampai dikurangin. Saya nggak sanggup 1 juz, Pak Rizal, gimana? Biar 1 halamannya, jangan.
nggak sanggup tuh karena malas, bukan karena apanya. Nggak sanggup 1 juz ya 2 juz, nggak sanggup 2 juz 3 juz. Jadi itu tentang Quran. Nah, kemudian hari akhirat betul-betul dia yakin dan jadi dia mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Nah, Bapak, Ibu, alhamdulillah sudah mencoba merendah hari depan dengan baik. Semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa istiqomah di sini. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan ucapan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.